Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat banyak, tidak bisa kita sebut satu persatu. Kedua, salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan segenap umat sampai hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini adalah hari yang ke-18 kita menjalani puasa Ramadan. Artinya sudah separuh lebih. Mungkin tinggal menyisakan sepertiga lagi ke depannya. Begitu cepat waktu berlari, gak terasa. Tiba-tiba saja nanti kita sudah meninggalkan bulan Ramadan. Biasanya kalau 10 hari terakhir atau pekan terakhir Ramadan, itu Ramadan sudah gak terasa lagi. Kenapa? Karena sebagian sudah sibuk mudik, sebagian sibuk mempersiapkan lebaran, sebagian lagi udah sibuk mengatur jalan-jalan. Jadi udah gak terasa lagi itu pekan terakhir Ramadan. Sudah banyak sekali kesibukan. Biasanya juga acara-acara bukber sangat ramai menjelang akhir Ramadan. Jadi memang sepekan terakhir Ramadan itu Ramadan sudah gak terasa lagi. Jadi memang sangat cepat ya. Satu bulan itu ternyata sangat cepat. Artinya tahun 2025 ini 3 lembar kalender sudah kita koyak. Ya. Artinya menyisakan 9 bulan lagi. Setelah itu ganti tahun 2026. Apa artinya semua itu? Arti semua itu adalah kita makin dekat kepada ajal. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Maka manfaatkanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Seperti siang ini ya. Kita memanfaatkan waktu yang biasanya untuk makan siang, karena ini bulan Ramadan, kita isi dengan santapan rohani. Ya, duduk sejenak di sini. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat. Siang ini seperti permintaan dan yang sudah mungkin disebarkan juga di flyer, kita bicara tentang parenting. Parentingnya juga khusus tentang remaja lagi. Begitu ya, seperti yang disebarkan di flyer, begitu. Nggak salah saya ya? Ya. Bicara parenting itu berat. Nggak tahu kita siap membicarakannya atau tidak. Ya serius. Karena tanggung jawab mendidik anak itu berat. Itu amanah yang kita terima dari pencipta anak ini. Siapa yang menciptakan anak ini? Kita orang tuanya atau Allah? Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua amanah itu harus ditunaikan dan akan dimintai pertanggungjawabannya, termasuk pertanggungjawaban tentang anak. Ya, kewajiban terpenting, terutama orang tua kepada anak bukan hanya mencukupi kebutuhan jasmaninya, tapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu memberikan pendidikan yang baik kepadanya. Pendidikan yang baik di sini bukan sekolah ya. Ini harus diluruskan dulu ini. Pendidikan yang baik yang saya maksud di sini bukan sekolah yang mahal, enggak. Bukan. Keliru kalau kita artikan
memberikan pendidikan yang baik. Kewajiban orang tua adalah memberikan pendidikan yang baik kepada anak, lalu itu diidentikan dengan sekolah. Enggak. Kalau kita bicara pendidikan, pendidikan itu sama dengan rumah. Itulah pendidikan. Ya, rumah. Artinya pendidikan itu harus berangkat dari rumah, bukan dari sekolah. Ya, bukan dari sekolah. Pendidikan itu berangkat dari rumah. Ada 3 lingkungan pendidikan. Yang pertama ini adalah tulang punggungnya, backbone pendidikan, yaitu rumah. Ya, ini adalah lingkungan yang terdekat dengan anak. Ya, orang tua, ayah bunda adalah lingkungan yang terdekat dengan anak. Dan rumah itu adalah tulang punggung pendidikan. Pendidikan harus berangkat dari situ. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, yang kedua adalah sekolah. Sekolah ini backup saja sebenarnya. Ya, dia adalah bisa dikatakan mitra orang tua di rumah. Ya, dia adalah pemain figuran ya, kalau kita artikan dalam sebuah peran itu pemain figurannya. Ya, yang menggantikan tugas orang tua di rumah. Diteruskan di sekolah. Ya, itu sekolah. Dan yang terakhir adalah di luar rumah dan sekolah. Ya, lingkungan pendidikan di luar rumah dan sekolah. Jadi ini dulu ya mindset yang harus diluruskan. Pendidikan itu adalah rumah, harus berangkat dari rumah. Masalah kita hari ini banyak orang tua itu menitipkan pendidikan anaknya ke sekolah. Ya, mungkin dalam benaknya ya cukup dia mengeluarkan biaya pendidikan dan diasumsikan itu sudah mendidik. Padahal kalau kita mau jujur, apa hubungannya kita mencari biaya pendidikan, mengeluarkan biaya pendidikan semahal apapun itu dengan pendidikan? Nggak ada sebenarnya. Ya, nggak ada hubungan sebenarnya secara langsung ya antara pendidikan dengan biaya pendidikan. Itu adalah sesuatu yang dibutuhkan saja, bukan menjadi intinya sebenarnya. Ya, para jemaah dimuliakan Allah. Dan tentunya ya pendidikan itu nggak akan berjalan di sekolah kalau tidak ada hubungannya dengan rumah. Maka kita tahu sekarang masalah pendidikan di sekolah itu apa? Ya, kadang-kadang tidak relate dengan rumah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, orang tua hanya bisa titip. Dia nggak mau tahu dan cenderung nggak mau tahu bagaimana pendidikan anak-anaknya ya di sekolah. Banyak orang tua beranggapan uang bisa menyelesaikan segalanya. Maka dia carilah sekolah yang mahal. Dan kebanyakan itu ternyata tidak membantu. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, maka ini dulu yang harus kita dudukkan ya. Pendidikan itu harus berangkat dari rumah. Siapa aktor utamanya? Kalau kita katakan tulang punggung pendidikan itu rumah, siapa aktor utamanya? Guru, ibu, bapak, orang tua, bukan ibu saja. Ya, narasi Quran selalu menyebutkan abuwain. Abuwain itu ibu bapak. Kedua-duanya sama-sama bertanggung jawab. Punya tanggung jawab yang sama terhadap pendidikan anak. Nggak bisa
saling lempar tanggung jawab. Misalnya si ayah berkata, itu urusan ibunya. Nanti si ibu juga berkata, sama juga, itu urusan bapaknya. Apa jadinya anak ini? Kalau masing-masing melemparkan tanggung jawab seperti itu, ini adalah tanggung jawab bersama. Harus dipikirin bersama, harus dikerjakan bersama juga. Ya, nah kadang-kadang ini, maaf ya, bapak ini kadang-kadang suka meles dan berkata, kewajiban saya mencari biaya pendidikan, mencari rezeki, mencari nafkah. Lalu dia menyerahkan bulat-bulat tugas itu kepada istrinya, sang ibu. Kadang-kadang sang ibu udah nggak ada pilihan juga, mau gimana lagi. Bayangkan Pak, kalau seandainya istri juga berkata, kewajiban saya kan sumur, dapur, kasur, anak ya urusan bapaknya lah. Bisa nggak dia bicara seperti itu? Bisa nggak? Cuma dia nggak tega aja Pak. Ini bapak-bapak harus paham ini. Ya kalau mau main lempar tanggung jawab semuanya bisa. Ya, nah, para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi artinya apa? Pendidikan anak harus dipikirkan bersama dan dieksekusi juga bersama. Orang tua di sini harus duduk satu meja. Orang tua di sini maksudnya ibu bapak. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, bisa ditebak ya. Kalau keduanya saling lempar tanggung jawab dan merasa tidak bertanggung jawab, akhirnya gimana? Anak ini akan dititip pendidikan ke pihak ketiga, ke pihak yang lain. Dalam hal ini mungkin sekolah. Antum yakin anak terdidik dengan baik di sekolah? Jujur-jujuran aja kita. Yakin? Sebaik apapun sekolah itu, nggak ada orang yang lebih tulus terhadap anak kecuali orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah tidak mau tahu, nggak peduli, siapa lagi yang peduli? Guru itu cuma dibayar. Saya dulu mantan guru juga, ngerti betul. Pondok lagi. Ala kadarnya Pak, serius. Tahu apa kita para guru tentang anak-anak ini? Nggak banyak. Makanya wajar kalau banyak anak-anak akhirnya tidak terdidik di sekolah. Karena guru juga sudah ya ala kadar lah Pak, so, ala kadar kan. Itulah kondisinya. Di luar rumah dengan sekolah, apa anak ini dapat pendidikan? Nggak dapat pendidikan. Nah di sini kita harus membedakan ya antara pengetahuan dan pendidikan. Anak bisa dapat pengetahuan yang tinggi, setinggi langit mungkin, sampai langit ke-7. Tapi belum tentu dia dapat pendidikan. Pengetahuan itu cuma transfer maklumat. Tahu transfer maklumat? Membuat orang ini banyak tahu. Tahu ini, tahu itu, tahu ini, tahu itu. Itu namanya pengetahuan. Beda dengan pendidikan. Ya. Beda dengan pendidikan. Banyak orang yang banyak tahu hari ini tapi gak terdidik. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Kalau sekedar transfer maklumat, gak perlu sekolah saya rasa. Sekolah itu jadi perlu karena hanya selembar kertas itu aja. Hanya itu. Karena sekarang ini orang bisa belajar dari mana aja. Apalagi ada AI. Lebih canggih daripada Google. Ya kan? Tinggal tanya aja, jawab. Masalah apapun, hatta masalah agama, antum tanya, jawabannya lebih canggih daripada jawaban Ustaz. Serius. Gak perlu lagi antum tanya sama Ustaz, tanya aja sama ChatGPT. Dia kasih jawabannya komplit, lebih komplit dari jawaban si Ustaz. Jamin saya. Sadar nggak kita ini pendidik, orang tua, guru sudah diambil alih tugasnya. Anak sekarang mana nanya orang tua lagi, nanya aja sama Google. Ngapain nanya sama orang tua? Kita generasi dulu aja yang
nanya sama orang tua kan gitu ya. Sekarang lebih nyaman nanya sama Google. Lawan Google aja ini para orang tua sudah tumbang Pak, apalagi lawan AI. Lama-lama kita bertanya, penting nggak saya jadi orang tua? Itu kalau hanya sekedar, pendidikan itu hanya sekedar transfer maklumat, bukan itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kalau antum sekarang merasa ini generasi penerus ini krisis, betul-betul krisis dan kritis. Allah sudah ingatkan dalam surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Dan hendaklah mereka takut meninggalkan generasi-generasi penerus yang lemah, yang mereka khawatirkan masa depannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, itu kata Al-Quran ya, dan sangat relate dengan kondisi kita hari ini. Kalau kita bicara pendidikan ini, melihat generasi-generasi hari ini betul-betul mengkhawatirkan para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah, sementara kita juga menyadari sebenarnya bahwa tantangan yang dihadapi oleh generasi di depan kita ini makin lama makin berat, bukan makin ringan. Jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah, jadi menambah kekhawatiran kita sebenarnya. Nah, maka ya kesadaran ini harus dibangun, mindset yang benar harus dibangun, bahwa pendidikan itu harus berangkat dari rumah. Aktor utamanya adalah orang tua, bukan yang lain. Guru itu cuma pemain figuran aja, pemain pembantu Pak. Yang kalau antum nonton film ya, itu namanya ditulis kecil-kecil gitu. Kalau aktor utama ditulis namanya gede-gede, betul Pak ya? Pernah nonton film nggak? Nggak pernah nonton film? Pernah. Bagaimana kalau antum nonton film ya, dari awal film sampai akhir amat di end selesai tulisannya, aktor utamanya nggak muncul, yang muncul semua pemain figuran. Kira-kira ini film apa? Nah, film gagal kayaknya. Gagal, gak jelas kayaknya. Ya, ditunggu-tunggu aktor utamanya siapa ya, tadi tulisannya gede-gede itu fulana. Ditunggu-tunggu sampai di end Pak, gak muncul-muncul ini aktor utamanya. Antum akan berkata ini penipuan, ini tipu-tipu ya. Nah begitulah ya anak itu. Kalau anak itu ibarat sebuah film ya, aktor utamanya nggak pernah muncul. Siapa? Orang tua. Selalu yang disorong-sorong adalah pemain figurannya, guru di sekolah. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya, makanya sekarang ini banyak masalah itu ya karena pendidikan itu tidak dimulai dari rumah. Saya keliling-keliling sekolah karena saya banyak nulis buku-buku tentang parenting, termasuk buku tentang remaja, judulnya Ada Apa Dengan Remaja, Membangun Interaksi Positif dengan Remaja. Itu salah satu buku yang saya tulis. Dan sering keliling-keliling sekolah juga. Sekolah itu ngeluh sebenarnya, kondisi yang sebenarnya ya, mengeluhkan apa? Kurangnya ya partisipasi orang tua di dalam pendidikan. Tapi mau bagaimana lagi? Sekarang mereka sudah kebeli dengan harga mahal. Itu salah satu dampak negatifnya pendidikan berbiaya mahal. Kenapa? Orang tua merasa sudah membeli semuanya, membeli pendidikan itu. Kalau bisa membeli hidayah Pak, dengan uang yang dia miliki itu. Uang itu nggak ada apa-apanya di dalam pendidikan, nggak berarti apapun itu. Bahkan bisa saya katakan tidak mengubah apapun. Berapa banyak uang justru menjadi sumber masalah pendidikan anak, betul?
Tapi kita pandang uang itu seperti benda ajaib yang bisa menyelesaikan masalah pendidikan anak. Lalu sebagai gantinya kita bisa melepas itu semua, tidak perlu berpartisipasi dalam pendidikan anak. Harusnya ya, sebagai pemegang saham utama dari anak, ayah bunda itu harus membicarakan anak mereka setiap waktu, walau bisa setiap malam, atau minimal sekali sepekan lah, untuk membicarakan, merapatkan tentang anak-anak mereka. RPS namanya Pak, rapat pemegang saham. Siapa pemegang saham? Orang tua, ayah bunda, yang punya kewajiban yang sama rata terhadap anak. Orang tua itu sama rata, suami istri itu sama rata, nggak ada yang di bawah, nggak ada yang di atas, nggak ada. Terhadap anak ya, harus merasakan kewajiban yang sama. Makanya dituntut untuk bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja, baru bisa jalan itu. Nah, bekerja sama dan sama-sama bekerja ini kan perlu pertemuan, meeting kalau sekarang ya. Bertemu, bicara, membicarakan anak, berapa anaknya, malam ini bicarakan si A, besok malam bicarakan si bagaimana progresnya. Itu harus dibicarakan oleh orang tua, bukan guru di sekolah. Guru kan cuma membantu aja dia. Alasannya sibuk, ya kalau cari alasan bisa aja sama Pak ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, tapi konsekuensinya, akibatnya ya nanti kita yang tanggung sendiri. Jangan mencak-mencak sama anak, sementara kita tidak pernah memberikan waktu untuk anak. Membicarakannya pun males, karena kita tahu pusing kepala membicarakannya, betul? Pernah nggak bapak-bapak di sini mengundang istrinya untuk rapat tentang anak? Serius? Itu aja lah dulu. Diundang istri, dipanggil rapat RPS, ini rapat pemegang saham. Apa yang agendanya? Membicarakan anak, pendidikannya, ininya, itunya, terutama pendidikan akhlaknya misalnya, bagaimana, dan banyak detil-detilnya. Ya, kalau belum lakukan nanti malam. Ya, mungkin istri juga ngeblank juga kan begitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini kan perlu ya kita katakan dibicarakan. Kalau nggak dibicarakan, kita nggak tahu masalahnya. Yang ada nanti adalah kita marah-marah aja kalau udah bicara anak. Selalu yang salah anak aja gitu. Maka keluarlah ungkapan, mohon maaf ya, maha benar orang tua dengan segala ulahnya. Nggak ada salahnya orang tua, yang salah anak semua. Anak berulah, maka keluar julukan anak nakal, kenakalan remaja. Tapi orang tua nggak pernah dikatakan nakal. Padahal kenakalannya tingkat dewa, Pak. Para jemaah yang dimuliakan. Coba lihat, banyak para ayah ya kita katakan, dari Senin ke Jumat alasannya sibuk kerja. Alasannya sibuk kerja, cari duit katanya, udah kewajiban. Ya nggak bisa kita benturkan satu kewajiban dengan kewajiban yang lain. Itu bukan orang yang bijaksana namanya. Mencari uang wajib nggak? Mendidik anak wajib nggak? Ya nggak bisa dibenturkan. Kalau demikian nanti istri juga membenturkan kewajiban dia dengan kewajiban mendidik anak juga. Dua-duanya kewajiban yang harus kita lakoni, yang harus kita jalankan. Aturlah waktu, berikanlah waktu untuk anak. Berkomunikasi, berdialog, memantaunya, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari Senin ke Jumat alasannya sibuk cari nafkah, cari uang, kerja katanya. Bolehlah, anggaplah seperti itu. Bagi-bagi tugasnya, ya begitu ya. Makanya di sini terus terang aja ya, kalau bicara pendidikan anak, yang paling menjerit itu ibu. Ini udah nggak tega dia, betul.
Makanya kalau diundang ke sekolah yang paling banyak datang itu ibu-ibu. Acara wajib kan, wali ya, diundang kedua orang tuanya. Yang paling banyak datang itu ibu-ibu. Padahal acaranya itu diadakan Sabtu Ahad biasanya. Bapaknya kemana? Nah ini dia. Sabtu Ahad yang katanya kosong, sibuk hobi Pak. Macem-macem lah. Itu yang lebih penting mungkin hobi kan gitu ya. Entah ini entah itu, kumpul-kumpul dia sama kawan-kawannya. Padahal tanggung jawabnya anaknya banyak gitu. Begitulah kondisinya di lapangan para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah, ya jadi ini kan namanya gambling kita. Ya kalau berhasil di sekolah, kalau enggak ya sudahlah, gitu ya. Ya para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan banyak masalah di sekolah sebenarnya. Ya saya buka-bukaan aja. Sekolah itu juga terbatas kemampuannya. Bayangkan aja ya, ini logika sederhana. Jika dua orang tua melawan satu anak, itu bisa kalah. Ibu bapak ini, orang tua ya. Dua lawan satu. Kalah ini dua kadang-kadang kebanyakannya. Bagaimana di sekolah yang mungkin 30 anak melawan satu guru, Pak? Teratasi nggak sama dia itu? Saya dulu mantan guru juga, saya ngerti itu. Tapi ekspektasi orang tua ini sangat tinggi. Yang dia pikirkan bagaimana anak ini bisa menjadi sumber prestis dirinya. Tanpa mengetahui masalah anak ini apa, mau kemana, bagaimana, nggak mikir. Makanya milih materi ini buat antum pusing nanti. Dan isinya tobat-tobat dan minta ampun aja. Jadi banyak kasus-kasus sekarang ini mengerikan. Semua yang dikorbankan adalah anak. Yang jadi kambing hitam adalah anak. Anak yang jadi korban KDRT, ya. Ada yang berujung pindah alam, Pak. Ada yang justru anak ini menjadi pelaku juga karena kesalahan pendidiknya. Kalau kita telusuri anak, ya, ada yang menikam orang tuanya, seperti kasus di Cimanggis remaja itu. Oh, netizen langsung lah, oh ini anak neraka dan lain sebagainya. Gak tahu dia latar belakangnya apa. Ternyata setelah tahu latar belakangnya, mungkin antum aja berubah pandangan. Ternyata anak ini korban bully orang tuanya dari kecil. Dari kecil anak ini sudah dibully sama orang tuanya. Jadi sumber kemarahan karena anak ini dianggap tidak bisa memenuhi ekspektasi orang tuanya. Waktu dia masih bocah, mungkin dia belum mampu untuk eksekusi. Nah, ketika dia remaja, nah dia sudah mampu untuk eksekusi. Dieksekusinya lah itu. Ditusuknya ayah ibunya, Pak. Ibunya nggak selamat, ayahnya masih sempat diselamatkan. Nah, setelah antum tahu latar belakang seperti itu, siapa yang paling salah? Saya tidak katakan perbuatan anak ini benar, enggak, salah juga. Tapi siapa yang paling salah, Pak? Silakan nilai sendiri. Ya, saya kalau dengar berita remaja-remaja tawuran, kemudian seperti kasus di Bekasi, dikejar-kejar sama entah Satpol PP apa, lompat semua ke sungai, mati bumatian berapa anak itu. Oh, dikatakan itu remaja-remaja nakal, anak-anak nakal. Saya kalau baca berita seperti itu, Pak, yang terlintas dari benak saya, yang jadi tanda tanya di benak saya, di mana orang tuanya? Di mana orang tuanya? Ini belum lagi cerita orang tua yang mendidik anaknya dengan pendidikan yang salah kaprah ya, yang menjadi arogan, menjadi ya gak hormat sama orang, gak peduli
Ya karena mungkin dia pejabat ini itu banyak kejadian di sekolah Pak. Dan di media sosial itu bisa lihat sendiri bagaimana hancurnya generasi muda itu karena salah didik oleh orang tuanya, yang ditelantarkan pendidikannya sama orang tuanya. Celakanya mayoritas seperti itu Pak. Lalu kemana generasi penerus kita ini, para jemaah yang dimuliakan Allah ya? Nah demikian, maka ya tentunya ya yang dibicarakan remaja, mendampingi remaja. Pendidikan itu, kalau Anda mau tahu pendidikan itu apa, tahu nggak pendidikan itu apa? Orang tua itu harus ngerti Pak. Nggak bisa dia serahkan bulat-bulat ke sekolah kemudian dia ambil bantal guling tidur gitu ya, lalu bangun-bangun tanya hasil. Nggak bisa seperti itu. Dia harus belajar karena itu kewajiban dia. Maka ilmu parenting itu penting walaupun bikin pusing. Tapi kita kan banyak tiarap kalau sudah materi parenting kita anggap nggak penting. Nah itu sudah di sekolah lah gitu kan. Nah kita nggak mau tahu dan nggak pernah tahu juga. Berapa banyak sekarang orang tua yang sadar harus belajar parenting. Saya nggak katakan materi-materi agama lainnya nggak penting, nggak ada perkara agama yang nggak penting. Tapi ini masalah serius, darurat. Isu utama kita hari ini adalah pendidikan anak. Isu utama pendidikan anak. Ya, udah siaga 1 mungkin ya. Lalu lagi saya bilang siaga berapa gitu. Ya. Karena pendidikan itu, tahu nggak pendidikan itu apa? Pendidikan itu sama dengan apa? Pendidikan itu sama dengan ya udah. Pendidikan itu sama dengan riwayat, Pak. Pendidikan sama dengan riwayat. Tahu riwayat? Seperti salad yang harus bersambung satu sama lainnya, nggak boleh putus. Kalau putus, hadisnya doif nanti, terputus dia, nggak nyambung. Ada the missing link istilahnya. Ada mata rantai yang putus. Itu pendidikan. Maka kalau ada yang menanyakan masalah anaknya, Ustaz, anak saya begini, anak saya susah kali dibangunin sholat, anak saya masih begini, begitu. Saya tanya berapa umurnya? Udah remaja Ustaz, udah 15 tahun, 16 tahun. Kita apa? Bukan, masih lama. Nanti aja, Pak, nanti aja. Dengarkan aja dulu. Itu pun nggak dimakan sekarang kan? Iya. Jadi lupa saya sampai di mana tadi. Ya. Jadi pendidikan itu sama dengan riwayat. Nggak boleh ada mata rantai yang hilang. Kadang-kadang orang tua menanyakan tentang anaknya, anak saya begini. Selalu saya tanya, kalau ada orang tua yang melaporkan tentang anaknya, mengeluhkan tentang anaknya, masalah-masalah anaknya, selalu saya tanyakan, Pak, Bu, tolong jelaskan riwayat pendidikan anak ini. Saya mau tahu dulu, baru saya bisa jawab. Kadang-kadang orang tua nggak bisa jelaskan itu. Paling dengan udah saya sekolahkan Ustaz SD, SMP, SMA, saya nggak nanya itu. Itu namanya jenjang pendidikan. Riwayat pendidikan anak dari 0 tahun sampai sejauh ini. Berapa tahun sekarang anak itu? Coba jelaskan. Kadang-kadang orang tua nggak bisa jelaskan. Atau kalau dia katakan, udah saya sekolahkan Ustaz, saya bisa simpulkan dari jawaban itu. Ini orang tua main just tip aja pendidikan. Tahu just tip? Just tip tahu ya? Ya, titip aja. Bukan dia pelakunya.
orang lain pelakunya. Dia pun nggak ngerti apa yang dilakukan orang lain terhadap anaknya. Para jemaah yang dimuliakan. Karena pendidikan itu sama dengan Nah, kalau kita punya anak lah sekarang, berapa anaknya sekarang? Coba bisa nggak bercerita nanti dengan istri atau dengan pasangan tentang riwayat pendidikan anak ini, apa yang sudah diberikan, apa yang belum. Yang sudah diberikan ternyata salah, mungkin perlu dikoreksi. Atau itu semua nggak jadi pikiran kita, bodoh amat. Emang gue pikirin, ya kalau prinsip hidup kita bodoh amat, balik aja kata itu, Pak. Balik aja kata itu. Dibalik jadi apa? Ya silakan. Karena dia menunjukkan. Karena saya katakan tadi kalau kita bicara parenting ini bikin pusing nih, Pak. Isinya tobat-tobat minta ampun aja kita. Banyak kelalaian, kekeliruan kita, hal-hal yang kita lewatkan, dan kita merasa berdosa sama anak. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, maka ya kita katakan yang penting itu membangun mindset yang benar dulu ini tentang pendidikan anak. Apalagi kita bicarakan remaja, lebih berat lagi. Remaja itu kan sudah separuh jalan, Pak. Kita bicarakan sekarang. Boleh saya katakan telat, Pak. Serius. Antum nanti cuma mengeluh aja nanti kalau kita bicara tentang remaja hari ini kan gitu. Iya kan? Mengeluh ini itu. Paling yang diangkat masalah handphone. Namanya handphone cuma masalah remaja. Orang tua nggak bermasalah dengan handphone. Para jemaah yang dimuliakan Allah, apa orang tua nggak bermasalah juga dengan handphone? Bermasalah juga. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, ya dengan sabar masalah itu, ya, masalah-masalah pendidikan anak ini, ya mau nggak mau ya kita ada ungkapan lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Boleh saya katakan antum mungkin kalau selama ini nggak mau tahu dan cenderung abai ya, denied saja begitu ya. Ya mulailah belajar. Mulailah belajar, baca lagi. Hal-hal yang sudah kita lewatkan minta ampunlah sama Allah. Banyak yang kita abaikan, banyak yang kita lewatkan. Bahkan sebagiannya sudah kita rasakan akibatnya. Minta ampunlah sama Allah. Jangan salahkan siapa-siapa. Apalagi ditimpakan kesalahan itu semuanya kepada anak. Nggak fair juga kan? Nggak fair sekali, Pak. Allah seharusnya ya sebelum melangkah ke pernikahan ini tentang ya masalah parenting ini sudah menjadi bekal sebenarnya untuk para pasangan muda, ya. Nah, karena nggak lama kemudian dia akan jadi ayah dan ibu, ya. Nah, ayah dan ibu itu babak baru dalam rumah tangga mereka, dan ini tantangannya jauh lebih berat. Karena kita menikah ini bukan dituntut hanya jadi suami yang baik. Kalau jadi suami yang baik, mungkin saya husnuzon lah, antum adalah suami yang baik. Tapi menjadi ayah yang baik, nah ini berat. Apalagi ya dituntut dua-duanya. Jadi tidak hanya dituntut jadi suami yang baik, tapi dituntut juga untuk menjadi ayah yang baik. Demikian juga seorang wanita, bukannya dituntut jadi istri yang baik, tapi yang lebih berat dari itu adalah menjadi ibu yang baik. Itu jauh lebih berat. Cuma yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya itu ini masih belum mukaddimah ini ya. Belum masuk kepada pembicaraan secara teknis dan begitu ya, yang mungkin sangat panjang untuk dibicarakan. Ya, mungkin ya kita katakan
kalau lah perlu kajian yang memang khusus dan serius tentang ini ya sangat perlu. Ya, biasanya kita ambil momen itu di sekolah, karena sekolah bisa mengundang para wali ya dengan judul wajib hadir, ya kan? Antum punya anak di sekolah kadang-kadang diundang ya kajian para wali, pernah ditulis di undangan wajib hadir, datang. Kenapa? Itu udah diundang Pak. Konon lagi nggak diundang, cuma dihimbau, ya udah lewat aja. Ya, nah saya keliling-keliling sekolah nggak lebih 10% Pak yang datang. Itu acara memang khusus untuk para wali. Itu cuma 10%-an yang datang. Dan itu pun dari 10% itu boleh saya katakan ya 80%-nya dari 10%-nya adalah kaum ibu. Kadang-kadang sedih juga, atau ini nggak penting gitu ya, atau sudah khatam, atau nggak ada masalah. Wallahu a'lam, saya nggak tahu apa memang nggak ada masalah, atau ya mungkin nggak penting, saya nggak tahu itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya demikian saja mungkin ini sebagai pengantar aja ya, supaya kita lebih menyadari hal ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kita sampai ya mungkin 1-2 pertanyaan. Silakan kalau ada. Silakan. Iya. Bagaimana dengan terkait dengan kita pesantrenkan? Apakah berbeda dengan yang namanya kita sekolah yang umum yang sekolah Islam juga Pak, tapi lebih pulang pergi Pak? Iya, sama aja. Mau pesantren, mau full day, mau private school, mau homeschooling, peran orang tua harus nyata. Peran orang tua harus hadir, di situ. Ya, nggak bisa lepas tangan. Mentang-mentang anaknya di pondok sudah autopilot gitu. Memangnya di pondok nggak ada masalah. Saya keliling pondok juga Pak, banyak masalah di pondok itu. Mau dibuka satu persatu, nggak perlu ya. Tapi ini masalah di pondok. Memang pondok itu perfect, jauh Pak. Pendidikan kita masih jauh dari kata perfect. Baik itu pondok. Saya tanyalah, coba lihat tenaga pengajarnya, SDM-nya. Sudah qualified, ngerti tentang ilmu psikologi anak. Silakan lihat kondisi pondok hari ini. Berapa persen guru-guru yang betul menguasai ilmu psikologi anak? Berapa banyak masalah anak-anak di pondok berkaitan dengan SDM-nya, SDM gurunya. Saya banyak laporan dari beberapa wali yang anak itu korban bully di pondok ya. Pelakunya tahu siapa? Gurunya sendiri Pak. Memang nggak semua pondok, tapi antum bisa survei lah pondok-pondok yang ada. Artinya masih jauh dari kata sempurna Pak. Nggak bisa kita main autopilot gitu ya. Kita ini udah pondok udah aman gitu. Banyak mindset orang tua seperti itu. Ternyata kenyataan nggak semanis yang diharapkan. Ya, silakan survei pondok-pondok yang ada, lihat SDM-nya, guru-gurunya di sini. Saya sudah lihat keliling pondok juga. Saya tanya, guru-guru ini dibekali nggak ilmu psikologi anak? Karena yang dihadapi kan anak-anak. Nggak ada, orang nggak tahu.
ya tamatan pondok, tamatan ini, ada yang sebagian itu ada yang namanya apa namanya istilahnya magang. Tahu sendirilah kualitasnya gimana. Paham? Itu kenyataan. Bagaimana cara kita untuk mendidiknya kan? Ya. Kan biasanya kan kalau seperti itu kan kita hanya diperbolehkan itu menjenguk berapa ini dalam 1 bulan dalam yang. Ya, kalau antum tidak menemukan pondok yang bisa bermitra dengan antum bisa cari format pendidikan yang lain. Kenapa harus pondok? Kalau ya, makanya kalau ada yang orang tua yang bertanya, Ustaz, anak saya bagus pondok atau enggak ya? Saya bisa nebak, ini orang tua yang tidak terlibat langsung dalam pendidikan anak. Bukan pelaku ini, bukan pemain. Orang tua yang pelaku, pemain, player dia nggak nanya itu lagi. Dia akan cari sekolah format apapun itu yang bisa bermitra dengannya karena dia melaksanakan. Paham? Iya, harusnya gitu. Bukan hanya anak saya masuk pondok Ustaz ya. Kesannya apa? Dia kan bukan pemain. Dia tidak melakukan apa-apa sebenarnya. Dan rencananya mau main titip-titip itu. Dia akan cari kalau ada pondok yang bisa bermitra dengannya, ya, dia akan mungkin itu jadi pilihan. Kalau tidak, dia cari pondok pendidikan yang lain yang dia bisa bermitra dengannya. Pondok itu enggak melambangkan ataupun mewakili pendidikan Islam, enggak. Siapa bilang zaman Nabi memang ada pondok? Walaupun pondok itu nggak salah, Pak. Termasuk salah satu format pendidikan. Apa yang full day nggak Islami? Bahkan kita dulu half day kan begitu ya. Betul nggak? Generasi gen baby boomer ini. Dulu kita sekolah jam 7, pulang jam 12. Iya kan? Half day cuma. Memang yang full day tidak Islami. Bahkan yang memilih misalnya format pendidikan homeschooling misalnya salah? Enggak juga kan? Tapi orang tua yang pemain, dia player, dia akan cari format pendidikan yang dia bisa bermitra dengan apa namanya kita pihak kedua ini untuk ya bersama-sama membangun pendidikan anak ini. Begitu, Pak. Paham? Ini saya cuma meluruskan mindset aja ini. Ya? Nah, demikian. Allahu a'lam. Ya. Terakhir. Ya. Berat, Ustaz. Tadi sudah mendengar beberapa nasihat Ustaz terkait dengan mukadimah yang tidak sedang. Memang ternyata mungkin ya saya alami sendiri mungkin termasuk ya yang salah lah ternyata. Jadi artinya fondasi awal ketika kita mendidik memang yang sudah salah. Artinya kita tidak banyak terlibat, terutama mungkin bagi kita para pekerja ya, baik yang sendiri maupun istrinya juga bekerja. Yeah. Nah, ini kan sudah kadung selain tadi Ustaz sampaikan bahwa seharusnya tidak maksudnya pembahasan ini sudah tidak artinya dari awal, jadi misalnya ada pendidikan orang tua dulu, pendidikan untuk orang tua. Nah, kita yang sudah kadung nih, anaknya sudah remaja, ya tadi selain bisa disampaikan bahwa kita sudah harus banyak bertobat dan banyak memuhasabah terkait dengan apa riwayat yang sudah kita berikan pada anak-anak dari mulai kecil, terutama dari mulai kecil sampai dengan sekarang. Kira-kira langkah-langkahnya itu yang sudah kadung ini selain tadi pertama Ustaz bertobat, kemudian muhasabah dan juga mungkin belajar memanfaatkan waktunya
seperti apa interaksi yang harus dilakukan, tahapan-tahapannya Ustaz yang sudah kali ini mungkin bisa disampaikan Ustaz. Iya, segini ya. Saya kasih perumpamaan dulu ya. Biasa kerja kan? Di sini kerja ya. Bayangkan antum ada pekerjaan, ya, 1 bulan antum tidak kerjakan. Menjelang akhir, tinggal 1 hari lagi nih, antum tumpuk itu kerjaan 1 bulan itu di 1 malam. Gimana kira-kira? Pasti tidak selesai dengan baik. Ya kalau selesai ya. Ada 2 kemungkinan. Antum tinggalkan ini, udahlah, gak usah dikerjakan. Saking numpuknya kerjaannya itu, udah gak usah dikerjakan. Atau antum lembur udah, mati-matian kerja keras kan gitu ya. Betul kan? Sampai selesai itu kerjaan sebulan itu, yang direkap semua 1 malam. Itulah konsekuensinya. Makanya saya katakan kalau seperti itu kenyataannya, maka antum harus kerja keras, mau nggak mau. Ya, kerja keras. Kerja kerasnya gimana? Ya, semua. Mulai dari, boleh dikatakan membangun fondasi dari awal lagi kan begitu ya. Antum belajar lagi, kemudian apa yang belum dia lakukan, apa yang sudah tertanam harus dicabut. Bayangkan itu antum bongkar bangunan itu kan susah ya. Udah nggak dimulai dari nol lagi nih. Harus bongkar pasang ini, wah itu berat memang. Tapi itulah konsekuensi yang harus kita terima, akibat yang harus kita terima. Karena ya, maka mungkin ini nggak boleh terjadi lagi pada anak-anak kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terutama para pasangan muda ya, ini harus jangan sampai telat anak-anak muda. Ya, maka saya kalau kasih nasihat pernikahan, saya nggak bicara yang macam kayak drama Cinderella gitu. Saya langsung to the point bicara tentang anak, karena itu depan mata mereka, walaupun nggak enak kedengarannya. Mungkin mengganggu bulan madu mereka, tapi nggak apa-apa. Yang penting mereka harus paham itu, karena orang tuanya dulu mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Ya itu saja mungkin ya pertemuan kita pada siang ini. Mohon maaf mengambil waktunya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.